Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Dimas Prayoga dengan NIM 230600077. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modul makroekonomi Mankio untuk memenuhi tugas teori ekonomi makro kedua, yaitu mengenai bab 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang kedua. Bukunya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam variabel proses pertumbuhan dari ekonomi tersebut. Ada beberapa pertanyaan untuk kita memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan standar kehidupan warga negara. Nah, 5 pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau lebih sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Nah, yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya dorong? Kemudian yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Kemudian yang terakhir, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan Bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Nah, dari 5 pertanyaan tersebut, model Solow menyediakan bingkai teoritis di mana di dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu dari kelima pertanyaan tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah persamaan untuk menambah efisiensi tenaga kerja atau E. Nah, untuk memasukkan kemajuan teknologi seperti model Solow tersebut, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan fungsi dari K Y sama dengan fungsi dari K L dikali E. Nah, L dikali E tersebut mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja atau E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada model K dan pekerja L dikali E. Nah, esensi model ini adalah kenaikan E atau efisiensi analog dengan kenaikan L atau jumlah dari pekerja tersebut. Nah, dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. Nah, ya kan? Seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L dikali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Next. Nah, ini kita masuk ke kurva dari kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja sampai ke kondisi mapan. Oke.
Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi, jumlah pekerja L dikali E tumbuh pada tingkat N plus G. Nah, sekarang perubahan persediaan modal per pekerja menjadi delta K sama dengan I dikurang D ditambah N plus G. Kemudian K, di mana I sama dengan S fungsi dari K. Nah, dapat kita lihat pada kurva tersebut untuk kondisi mapan berada di tengah-tengah, yaitu pada K-aksen, di mana K-aksen tersebut merupakan titik perpotongan dari investasi, fungsi dari S, fungsi dari K, dan perpotongan dari delta K. Depresiasi ditambah N ditambah G dari K. Nah, dapat kita catat bahwa K kecil sama dengan K atau E dan Y kecil sama dengan Y atau L dikali E. Jadi, Y sama dengan FK sekarang berbeda. Juga, bila G ditambahkan, G dari K itu diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif. Baru muncul oleh kemajuan dari teknologi tersebut. Nah, itu merupakan model solo tersebut. K itu merupakan modal per pekerja. Nah, ini ada suatu yang penting dan harus kita ingat bahwa kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan solo dengan cara hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Nah, sekarang, karena K kecil didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan dari jumlah pekerja efektif tersebut karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi atau S fungsi dari K mengatasi dengan tepat penurunan daripada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Nah, dampak dari kemajuan teknologi tersebut. Nah, dampak dari modal tersebut, modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan. Karena Y sama dengan fungsi dari K. Output per pekerja efektif juga konstan. Namun, efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi, output per pekerja Y atau L sama dengan Y dikali E juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y dikali E dikali L tumbuh pada tingkat N ditambah G. Nah, hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Next, kita masuk pada kaidah emas. Nah, pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Nah, tingkat modal dari kaidah emas tersebut sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Dapat kita ingat tadi bahwa
dua pekerja yang efektif itu dapat dihitung menjadi 2 pekerja. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah C aksen sama dengan fungsi dari K aksen dikurangi depresiasi ditambah N kecil ditambah G kemudian dikalikan dengan K aksen. Nah, konsumsi dari kondisi mapan dapat kita maksimalkan jika MPK sama dengan depresiasi ditambah N ditambah G. Disusun ulang, MPK dikurang depresiasi sama dengan N ditambah G. Yakninya, pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto MPK dikurang depresiasi sama dengan tingkat pertumbuhan output total N ditambah G. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan dari teknologi tersebut. Nah, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian dari kondisi mapan naik kaidah emas. Nah, sekarang kita masuk kepada tingkat pertumbuhan dari kondisi mapan pada mobil solo dengan kemajuan teknologi. Ada beberapa variabel. Yang pertama, modal per pekerja efektif. Yang kedua, output per pekerja efektif. Yang ketiga, output per pekerja. Dan yang keempat, output total. Kemudian simbol K kecil itu sama dengan K atau E dikali L. Kalau Y kecil sama dengan Y atau E dikali L sama dengan fungsi dari K kecil. Y atau L sama dengan Y dikali E. Kemudian kalau Y besar sama dengan Y kecil dikali E dikali L. Nah, tingkat pertumbuhan kondisi mapan itu 0, 0, G atau N plus G. Jadi kita dapat melihat secara garis ini kan, ini model pekerja efektif ini simbolnya ini, tingkat kondisi mapannya 0. Kemudian output per pekerja efektifnya juga 0, output per pekerja itu G, dan output total itu N ditambah G. Ini merupakan tingkat pertumbuhan dari kondisi mapan tersebut. Next, kita lanjut. Nah, sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model solo untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Nah, sekarang kita dapat mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataan atau real time pada saat ini. Kita melakukan terapannya dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Nah, sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balanced growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja atau Y, L, dan persediaan modal pekerja atau K, L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data Amerika Serikat di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun yang lalu. Nah, kemajuan teknologi tersebut juga mempengaruhi harga-harga dari faktor pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Selama 50 tahun terakhir, upah real
telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real, pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Kemudian lanjut yang kedua, sifat mengejar ketertinggalan. Nah, kita masuk ke sifat mengejar ketertinggalan atau konvergensi. Sifat mengejar ketertinggalan dapat kita sebut dengan konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Nah, dari model Solow tersebut membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya. Nah, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi dari human capital tersebut. Ini merupakan konvergensi. Nah, kita masuk ke akumulasi faktor versus efisiensi dari produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari yang pertama, faktor-faktor produksi seperti kuantitas, modal fisik, dan human capital. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Nah, secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilannya secara optimal. Itu merupakan pekerja dari negara-negara miskin, contohnya. Ini merupakan pertanyaan kunci dari model Solow tersebut. Nah, di dalam model Solow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan dari fungsi produksi. Nah, dapat kita bandingkan bahwa tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output dari kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kondisi emas untuk menganalisis tingkat tabungan dari Amerika Serikat. Nah, dapat kita bandingkan bahwa produk marginal modal neto dari depresiasi, MPK dikurang depresiasi, kemudian tingkat pertumbuhan output total N plus G. Tapi ingat bahwa pada kondisi mapan kaidah emas, MPK dikurang G itu sama dengan N plus G. Jadi sama. Oke. Masuk jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang depresiasi tersebut itu lebih besar daripada N plus G. Nah, jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka sebaliknya, MPK dikurang depresiasi itu lebih kecil daripada N plus G. Masuk ke contohnya mengenai perekonomian Amerika Serikat. Nah, tingkat pertumbuhan output total itu merupakan N plus G. Kemudian, produk marginal modal neto serta depresiasi itu merupakan MPK dikurang depresiasi. Oke? Nah, untuk membuat perbandingan ini, di perekonomian Amerika Serikat, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output, yaitu N plus G, dan produk marginal modal neto, MPK dikurang depresiasi. GDP Amerika Serikat tumbuh sekitar 3% per tahun. Jadi, N plus G sama dengan 0,003. Kita dapat menaksir produk marginal neto dari fakta-fakta berikut. Yang pertama, persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP 1 tahun atau K sama dengan 2,5 years. Yang kedua, depresiasi modal sekitar 10% dari GDP atau DK
sama dengan 0,1 Y. Yang ketiga, pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK dikali K sama dengan 0,3 Y. Nah, kita menyelesaikan tingkat depresiasi atau simbol dari depresiasi tersebut dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Depresiasi K atau K sama dengan 0,1 Y dibagi 2,5 Y sama dengan 0,04. Nah, itu merupakan depresiasi. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal atau MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK dikali K atau K sama dengan 0,3 Y dibagi dengan 2,5 Y. Nah, jadinya MPK merupakan 0,12. Jadi, sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal modal neto MPK dikurang depresiasi sekitar 8% per tahun. Nah, kita sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal MPK dikurang depresiasi itu sama dengan 8% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian. N plus G itu sama dengan 3% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian Amerika Serikat jauh di bawah tingkat dari kaidah emas. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai dari kondisi mapan dengan konsumsi lebih tinggi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bertemu di next time. Saya Raden Astrologa, pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.